menyediakan waktunya pada siang hari ini untuk kita sama-sama berdiskusi tentang pemetaan 7 modal aset di SDK Ruteng 4. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, saya minta Ibu Titin untuk membawa kita dalam doa. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang sungguh amat baik, pada intinya kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Karena atas perkenanan-Mu kami boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk membahas berkaitan dengan 7 modal aset yang ada di SDK Ruteng 4 ini. Kami mohon penyertaan-Mu, semoga kegiatan kami pada pagi hari ini berjalan baik dan lancar dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kegiatan atau agenda kita yang pertama pada hari ini adalah kita sama-sama akan berdiskusi atau memetakan aset-aset yang ada di SDK Ruteng 4. Jadi sebelum kita akan masuk pada kegiatan pemetaan aset-aset yang ada di SDK Ruteng 4, saya akan sedikit sharing dulu terkait apa saja ketujuh aset itu dan berhubungan dengan apakah ketujuh aset itu. Yang pertama adalah ketujuh aset yang akan kita petakan. Dia berhubungan erat dengan pengembangan sebuah komunitas berbasis aset. Jadi dalam pelaksanaannya, berbagai kegiatan yang ada di sekolah, paradigma yang kita gunakan itu bukan lagi paradigma dia sekarang sudah bukan lagi paradigma berbasis sebuah masalah atau sebuah kekuatan, tetapi dia dirubah menjadi sebuah paradigma berbasis aset. Jadi kita perlu petakan dulu apa saja kita punya kekuatan yang ada di sekolah dan di mana-mana saja kekuatan-kekuatan kita atau aset-aset yang kita miliki di SDK Ruteng 4. Kemudian pengembangan komunitas berbasis aset itu sendiri, dia berfokus pada potensi atau aset yang dimiliki oleh sebuah komunitas atau lembaga, termasuk juga sekolah. Kemudian pelaksanaan berbagai kegiatan itu dia disarankan pada sumber daya yang ada di sekolah dan bukan pada kekurangan atau keterbatasan. Jadi mungkin sebelumnya kalau kita saya ambil contoh misalnya dalam sebuah kegiatan, kita selalu berpikir awalnya itu selalu mengawali dengan sebuah masalah. Masalahnya ini, masalah itu, masalahnya tidak ada ini, tidak ada itu. Dari semuanya itu kita mencoba memetakan sebuah aset. Apa saja sih aset-aset yang dimiliki di sekolah supaya tidak ada lagi terjadinya sebuah kegiatan itu kita mengawalinya itu dengan sebuah kata masalah. Tetapi kalau kita melihat pengembangan komunitas yang ada di sekolah berbasis aset, kita bisa tahu apa saja yang kita bisa gunakan, apa saja yang kita bisa pakai untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah. Kemudian pengembangan komunitas berbasis aset itu sendiri juga dia melambangkan sebuah komunitas yang didasarkan oleh sumber daya yang ada atau aset yang dimiliki. Pada intinya akan menumbuhkan optimisme dalam pelaksanaan sebuah kenyataan.
Karena kita tidak melihat lagi kegiatan itu dari sebuah masalah atau keterbatasan, tetapi dari apa yang kita punya atau apa yang ada di sekolah kita. Mungkin itu sedikit pengantarnya. Kemudian mari kita lihat bersama-sama pengembangan komunitas berbasis itu sendiri. Pengembangan komunitas berbasis aset itu sendiri ada 7, di mana di dalamnya itu kita akan memetakan aset kita berdasarkan pada 7 modal utama. Mari kita lihat apa saja ke-7 aset itu atau modal utama yang ada di sekolah. Yang pertama adalah modal manusia. Kemudian yang kedua ada modal sosial. Yang ketiga adalah modal politik. Yang keempat modal agama dan budaya. Kemudian yang kelima modal fisik. Yang keenam modal lingkungan alam. Kemudian yang ketujuh modal finansial. Sebelum kita sebentar diskusi tentang pemetaan aset-aset di SD KUT 4, mungkin kita bisa lihat dulu apa-apa saja itu yang masuk dalam modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Baik, ketujuh modal ini tentunya tidak semua harus ada di dalam suatu lembaga atau nanti kita saat pemetaan kita akan melihat kira-kira modal manusia atau sumber daya manusia yang apa saja yang ada di SD KUT 4. Saya berikan sedikit contoh. Misalnya itu adalah modal manusia, modal sosial, dan modal politik. Itu kita bisa gunakan dalam sekolah, tapi untuk pengendalian semua modal ini kita kembali pada modal yang pertama adalah manusia. Untuk dalam sebuah komunitas yang hanya ada 3 modal tadi yang seperti saya katakan, ada modal manusia, modal sosial, dan modal politik. Tetapi pengendali dari kesemua modal ini adalah yang pertama, yaitu sumber daya manusianya. Jadi tentunya dalam setiap komunitas modal yang pasti ada itu adalah modal manusia atau sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia ini menjadi penggerak untuk ke-6 modal lainnya atau 6 aset lainnya. Baik, sekarang mari kita lihat, kita kerucutkan lagi. Kira-kira apa saja modal yang pertama atau modal manusia? Kita lihat yang pertama, modal manusia. Yang termasuk dalam modal manusia itu tentunya yang pertama sumber daya manusia yang ada dalam sebuah komunitas. Jadi nanti saat pemetaan kita akan melihat kira-kira modal manusia atau sumber daya manusia apa saja yang ada di SD KUT 4. Contohnya saya ambil contoh modal manusia atau modal sumber daya yang ada di dalam SD KUT 4 itu misalnya ada guru, kepala sekolah, kemudian ada komite, ada peserta didik, ada pegawai perpustakaan misalnya, kemudian jika ada pegawai tata usaha kita akan tulis, atau ada satpam. Jika ada ahli seni kita tulis bahwa ahli seni juga termasuk dalam bagian aset manusia, kemudian ahli bela diri, ahli agama, dan lain-lain sebagainya. Pada intinya semua yang merupakan sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah sekolah itu merupakan aset atau modal manusia. Lalu modal manusia itu sangat penting untuk diidentifikasi dan diinventaris, karena modal manusia merupakan sumber daya utama penggerak di sebuah komunitas.
Dan modal manusia juga seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, bahwa modal manusia dia menggerakkan semua modal aset lainnya. Dan jika kita tahu sumber daya manusia atau modal manusia yang ada dalam sebuah komunitas, maka kita akan lebih mudah dalam melakukan sebuah kegiatan atau sebuah program di sebuah sekolah lebih khususnya. Kemudian yang berikut kita lihat modal sosial. Saya mohon izin dulu. Kita lihat yang kedua, modal sosial. Modal sosial itu sendiri dia adalah jaringan sosial yang partisipasi serta kerjasama yang dapat dijadikan landasan bagi kemajuan dunia pendidikan khususnya dan pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi modal sosial ini dia berhubungan dengan berbagai kerjasama yang ada di dalam suatu komunitas, khususnya di sekolah. Itu dengan berbagai pihak yang ada dari pihak yang ada yang dari luar, maksudnya pihak dari luar itu biasanya itu kita melakukan kerjasama dengan dinas atau dinas kesehatan misalnya, kemudian puskesmas. Dalam hal ini kerjasama dalam bidang kesehatan ya, biasanya itu kita lakukan. Kemudian bisa juga kerjasama dengan paroki misalnya, itu semua masuk dalam modal sosial. Kerjasama dengan dinas-dinas itu disebut dengan modal sosial. Kemudian yang ketiga ada modal politik. Baik, modal politik dalam hal ini jangan kita lihat ini ya, modal politik dalam tanda kutip ya, tapi modal politik di sini itu berkaitan dengan kebijakan yang diberikan pimpinan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam sebuah komunitas. Jadi segala bentuk kebijakan merupakan modal politik dalam sebuah sekolah, dan kebijakan itu biasanya didatangkan dari kepala sekolah melalui rapat dan kesepakatan dengan para guru. Kemudian bisa juga kebijakan yang datangnya dari pemerintahan. Kemudian ada kebijakan-kebijakan lainnya yang datang dari luar. Itu semua disebut dengan modal politik. Kemudian yang keempat, modal agama dan budaya. Pada intinya, modal agama dan budaya ini dia merupakan bentuk keragaman yang ada di sekolah. Misalnya di sekolah kita ini memiliki keberagaman agama dan budaya. Seperti misalnya di RT 4 itu memiliki beberapa agama Katolik, misalnya agama Islam, Hindu. Jika ada beda juga itu termasuk dalam modal agama. Kemudian di RT 4 juga mungkin ada budaya-budaya yang berasal dari luar Manggarai, misalnya ada dari Jawa, dari Bali. Itu masuk dalam aset modal agama dan budaya. Kemudian yang kelima itu ada modal fisik. Modal fisik di sini itu dia berkaitan dengan sarana dan prasarana, baik itu bangunan, kemudian maupun media lainnya. Kemudian modal fisik ini dia sangat menunjang terlaksananya sebuah kegiatan. Jadi kalau kita punya sarana dan prasarananya apa, bangunannya bagaimana, itu tentunya akan sangat mendukung jika kita melaksanakan sebuah program. Selain itu juga modal fisik banyak berhubungan dengan lingkungan abiotik yang ada di sekolah. Jadi segala jenis bangunan, media atau peralatan-peralatan yang kita pakai di sekolah itu dia masuk dalam modal fisik. Kemudian yang keenam ada modal lingkungan alam. Kalau modal lingkungan alam itu saya pikir dia dapat
ada sungai, ada danau. Itu mendukung modal lingkungan alam yang ada di SD Karuteng 4 misalnya. Kemudian udara yang bersih, kemudian jika sekolah kita dekat dengan danau, itu merupakan sebuah modal lingkungan alam yang ada di sebuah komunitas atau sekolah. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial itu tentunya berhubungan dengan segala keuangan atau sumber keuangan yang ada di sekolah. Biasanya itu yang paling mungkin itu wajib dalam sebuah sekolah itu adalah dana BOS. Kemudian sumber dana lainnya juga itu ada dana komite, atau misalnya juga ada sumbangan dari alumni. Itu termasuk dalam modal finansial. Jadi mungkin itu saja sedikit sharing tentang penjelasan berkaitan dengan 7 aset atau modal utama dalam menentukan sebuah 7 aset atau modal yang ada di sebuah komunitas atau sekolah. Jadi kira-kira seperti itu dulu sedikit sharing tentang berkaitan dengan 7 modal utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset. Selanjutnya mungkin kita akan sama-sama berdiskusi untuk menentukan modal atau 7 aset yang ada di SD Karuteng 4. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing atau mau memberikan masukan berkaitan dengan 7 aset atau modal. Iya, yang saya sampaikan tadi itu gambaran secara umum. Sekarang mari kita berdiskusi, sama-sama kita menentukan kira-kira di SD Karuteng 4 itu apa saja modal manusianya, kemudian modal sosialnya apa saja, kemudian yang berikut modal agama dan budayanya apa saja, modal fisiknya apa saja, kemudian modal lingkungan alamnya apa saja, dan modal finansialnya itu apa saja. Nah, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru, silakan menulis berkaitan menentukan 7 modal atau aset utama di SD Karuteng 4. Ya, silakan Ibu. Ya, baik Ibu Feli, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Minta maaf karena saya tidak terlalu mendalam tadi melihat contoh berkaitan dengan 7 modal ini. Tetapi yang saya mau masukkan dari saya untuk 7 modal yang dipaparkan oleh Ibu Feli, saya pikir semua 7-7-nya diperlukan dan ada di SD Karuteng 4. Walaupun ada contohnya tadi misalnya modal lingkungan alam tidak ada danau di sini. Mungkin yang ada halaman yang luas atau halaman yang bersih. Ya, dari 7 modal ini saya pikir semua ada di SD Karuteng 4 dan sangat menunjang untuk terlaksananya kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan lancar dan baik. Modal manusia saya pikir ada, sosial juga hubungan baik dengan orang-orang saya pikir tidak hanya di dinas, termasuk dengan orang tua siswa yang saya lihat tidak ada di situ. Mungkin itu bisa masukkan sedikit. Kemudian modal politik tadi berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah, kebijakan kepala dinas, atau saya pikir itu juga ada. Modal agama dan budaya pas sekali ada, modal fisik dan ya intinya semua 7 modal ini ada di SD Karuteng. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih Ibu Titi, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Titi. Jadi ini yang saya paparkan tadi itu adalah gambaran supaya Bapak Ibu Guru juga bisa melihat kira-kira di SD Karuteng 4 itu apa saja dia punya modal 7 aset itu. Makanya tadi saya meminta
nanti kita sama-sama melihat, sama-sama berdiskusi lagi. Nanti mungkin ada teman yang tidak melihat bahwa oh ternyata ini juga ada di PMK, tapi dia lupa menulis. Makanya di sini tadi saya minta untuk kita sama-sama berdiskusi. Kalau yang saya paparkan adalah itu sebagai contoh. Tapi seandainya misalnya yang saya contohkan juga ada di PMK, mari kita tulis sama-sama. Itu maksudnya. Terima kasih juga atas masukan itu. Baik, kalau sudah saya selesai. Baik, jika Sisdika sudah selesai, mungkin Sisdika bisa bacakan sebentar. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, Ibu Feli, dari pemaparan Ibu Feli tentang aset-aset yang ada di SDK 4. Ada beberapa yang saya lihat di sini di SDK 4. Yang pertama, modal manusia. Modal manusia kita di sini sumber dayanya sudah ada, kepala sekolah, terus guru, peserta didik, pegawai perpustakaan, dan juga penjaga sekolah. Lalu yang kedua, untuk modal sosial, sekolah kita sudah sering bekerjasama dengan sudah sering bekerjasama dengan puskesmas kota dan juga dengan paroki, khususnya paroki Kristus Raja. Lalu yang ketiga, modal politik. Di sini saya hanya baru melihat saja kebijakan yang diberikan oleh pimpinan kepada guru-gurunya. Lalu yang keempat, modal agama dan budaya. Kita terbuka bersama. Di sini juga kita beraneka yang agama, ada agama Katolik, Islam, dan juga Protestan. Dan juga aneka ragam budaya, yaitu ada suku Jawa dan juga suku Bali. Lalu ada orang Kupang di sini, orang Sabu ada di sini. Lalu ada orang Jawa, ada orang Memere, ada orang Ende. Lalu untuk modal fisik, di tempat sarana dan prasarananya cukup memadai karena bangunannya ada, WC juga ada, bangku, meja, serta peralatan-peralatan yang kita gunakan di sini sangat memadai. Lalu yang keenam, modal lingkungan alam. Di sini saya lihat alam yang indah, tapi memang kita tinggal sedikit di lingkungan yang ramai. Udara juga segar dan
ada pemukiman rumah di samping kiri kanan sekolah kita. Lalu yang terakhir tentang modal finansial. Untuk modal finansial sekarang kita sudah mulai dengan yang pertama kita ada dana BOS, dan yang kedua kita sudah ada SPP. Terus mungkin finansial saya juga kurang ngerti kalau misalnya untuk dana sukma apakah itu termasuk dalam modal finansial atau tidak. Tapi kalau misalnya berbicara tentang keuangan, berhubungan dengan keuangan, saya pikir itu salah satu. Jadi sekian dari mulai. Kita beri tepuk untuk Ibu Linda. Saya rasa bagaimana menurut Bapak Ibu apa yang disampaikan itu dari Ibu Linda? Itu dari Ibu Linda. Beliau tadi mengatakan bahwa modal manusia itu tadi ada kepala sekolah, ada guru, ada peserta didik, ada pegawai perpus. Setuju? Ada satpam juga. Setuju? Oke, baik ya. Jadi kita sepakat atau tidak? Atau mungkin ada yang mau menambahkan berkaitan dengan modal manusia? Oke, baik. Kemudian kita lihat modal sosial yang ada di SD Kabupaten 4. Itu ada kerjasama dengan puskesmas, terutama di bagian-bagian kesehatan, ada imunisasi ya, kemudian ada pemberian vitamin mungkin ya, itu cacing itu kerjasama dengan puskesmas. Kemudian ada kerjasama juga dengan paroki, itu berkaitan dengan biasanya sumbangan, kemudian biasanya itu sumbangan pada waktu Natal ataupun waktu Paskah. Mungkin ada tambahan lagi berkaitan dengan modal sosial yang ada di SD Kabupaten 4. Tambah satu lagi Bu, modal sosial dengan perguruan tinggi. Seperti yang kita alami selama ini, seringkali mahasiswa itu datang untuk berkolaborasi. Kita tambahkan yang sosialnya yaitu perguruan tinggi. Ya. Oke, betul sekali. Itu juga termasuk kerjasama di bidang sosial atau aspek sosial, kerjasama dengan perguruan tinggi. Ya, betul sekali. Di SD Kabupaten 4 juga itu sering dikunjungi, baik dari Puspas ataupun dari Unika. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Oke, berarti ada 3 ya modal sosial yang ada di SD Kabupaten 4. Ada kerjasama dengan puskesmas, kemudian paroki, dan perguruan tinggi. Mungkin ada lagi yang lain? Alumnus. Dengan alumnus. Oke, betul ya. Dengan alumni juga itu. Itu termasuk modal sosial. Kerjasama dengan alumni. Tambah satu lagi Bu, dengan dinas terkait, dinas pendidikan. Iya, dengan dinas pendidikan ya. Dengan dinas pendidikan. Oke, baik, mungkin ada tambahan lagi? Orang tua siswa. Oke. Di modal manusia ditambah lagi yaitu peserta didik, orang tua peserta didik ya, orang tua murid. Terima kasih Pak Robin. Ada lagi? Baik, itu modal manusia dan modal politik, modal sosial dan modal manusia. Sekarang kita ke 3, modal politik. Menurut Ibu Linda tadi, modal politik yang ada di SD Kabupaten 4 itu baru ada 1, yaitu kebijakan dari pimpinan. Mungkin ada tambahan lagi berkaitan dengan modal politik yang ada di SD Kabupaten 4. Apakah cukup dengan kebijakan yang datang dari kepala sekolah saja? Ya, Saya sekedar menambahi saja dari Bu Linda. Saya pikir selama ini kerjasamanya tidak hanya dari kepala sekolah, ada dari kebijakan bupati dan juga kebijakan kepala dinas. Ada beberapa hal, misalnya kasih contoh, ada hari tertentu yang disuruh memakai pakaian adat, itu kan termasuk kebijakan. Ya, itu contoh kecil saja, sederhana. Itu saja. ya. Jadi ada tambahan untuk modal politik yang ada di SD Kabupaten 4. Selain kebijakan yang ada dari kepala sekolah,
ada juga kebijakan dari dinas pendidikan khususnya berkaitan dengan aturan ini ya, pakaian pada hari-hari. Ya, itu juga termasuk kebijakan dari pemerintah juga itu menurut saya itu juga masuk dalam politik karena kita juga sekali waktu itu mendapat ini ya aturan yang diturunkan dari pemerintah kayak waktu COVID diperintahkan untuk sekolah dirumahkan seperti itu, kemudian wajib menggunakan masker. Jadi seperti itu. Atau mungkin ada tambahan juga dari Bapak Ibu? Ya, kalau pemerintah itu mungkin berkenalan juga dengan pemerintah pusat. Saya ambil contoh dengan bagaimana pengelolaan dana BOS. Dana BOS yang kita pakai itu harus betul-betul mengikuti kebijakan pusat. Ada berbagai macam, misalnya yang menerima yang boleh mendapat PPK, yang tidak boleh menerima. Itu juga bagian dari modal politik yang berkaitan dengan dana BOS. Jadi modal politik yang ada di SD Kabupaten 4 ada kebijakan dari kepala sekolah, kebijakan dari dinas pendidikan, kemudian dari pemerintah daerah, kemudian dari pemerintah pusat dan dari kementerian. Setuju? Pemerintah pusatnya mungkin tidak, tapi lebih kepada kementerian. Ya. Oke, baik. Bagaimana? Setuju? Ya. Kementerian ya. Kemudian, oke kita berlanjut. Sekarang kita pemetaan pada modal agama dan budaya. Dari Ibu Linda tadi mengatakan modal agama itu dan budaya itu ada keberagaman agama seperti Katolik, Protestan, Hindu, dan Islam. Itu yang ada di SD Kabupaten 4. Kemudian budayanya ada yang dari Jawa, Bali, ada dari Jawa, dari ND, dari Manggarai. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sepakat? Sepakat. Sepakat dengan modal agama dan budaya yang ada di SD Kabupaten 4? Kita berlanjut ke modal fisik. Modal fisik itu tadi berkaitan dengan sarana dan prasarana. Seperti yang Ibu Linda sebutkan tadi, bangunan, ruang kelas, kemudian WC, perpustakaan, itu termasuk di dalam modal fisik. Mungkin ada yang lain juga, ada tambahan berkaitan dengan modal fisik. Berkaitan dengan modal fisik itu banyak. Kalau saya itu berkaitan sarana seperti yang dijelaskan oleh Ibu Linda tadi, saya tambahkan yaitu buku, mungkin ya, buku pelajaran baik buku pilihan guru maupun pilihan siswa. Yang berikut multimedia pembelajaran, alat multimedia pembelajaran. Seperti laptop sama buku barang tulisan multimedia. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Rudi. Betul sekali apa juga yang disampaikan oleh Pak Rudi bahwa untuk modal fisik yang ada di SD Kabupaten 4 selain gedung-gedung sekolah, ruang kelas, kantor, ruang kepala sekolah, kemudian perpustakaan, WC, lalu sarana pendukung juga untuk kegiatan pembelajaran seperti laptop, proyektor, dan mungkin alat-alat ini, alat musik-musik yang sound system, kemudian alat-alat olahraga, alat kesenian itu juga masuk dalam modal fisik. Oke, bagaimana, sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Oke. Sekarang kita ke modal lingkungan. Di modal lingkungan tadi yang ada di SD Kabupaten 4 itu, menurut Ibu Linda ada halaman, kemudian ada pemukiman warga yang ada di sekitar, terus apa lagi Ibu? Alam yang segar. Gitu. Bagaimana menurut Bapak
Bapak Ibu, apakah ada pas atau ada tambahan? Pas. Kemudian berkaitan dengan modal lingkungan alam. Ada pepohonan, bunga-bunga, taman bunga itu ya. Itu termasuk modal lingkungan alam yang ada di SDK 4. Kemudian ada sungai kecil mungkin ya. Bukan sungai, parit ya, apa tuh? Parit yang ada di bawah itu juga kan, walaupun tidak terlalu jauh kan dengan SDK 4, itu juga bisa kita jadikan aset yang ada di lingkungan alam dekat pemukiman SDK 4. Atau mungkin ada tambahan lagi yang lain? Pas? Oke. Kalau begitu kita lanjut. Letaknya di perkotaan aja. Strategis dekat dengan pertokoan, kantor-kantor, oke, seperti bank itu. Kemudian yang berikut yang ketujuh modal finansial. Di SDK 4 untuk modal finansialnya itu ada dana bos dan SPP. Ada tambahan lagi dari Bu Linda tadi, mungkin sukma. Oke, baik, itu juga bisa. Itu juga kita bisa jadikan aset dalam modal finansial yang ada di SDK 4. Karena memang peserta didik juga di sini tiap bulan mereka wajib mengumpulkan 2.000 per anak. Walaupun uangnya itu diperuntukkan untuk yayasan. Tambah satu lagi Bu, iuran kantin. Oh, iuran kantin. Oke. Apakah uang kantin itu uang asli atau itu termasuk modal finansial? Tidak. Itu bagian dari kegiatan sosial, modal sosial. Oke. Berarti untuk modal finansial itu ada dana bos, SPP, iuran kantin, dan uang sukma. Ya. Oke. Bagaimana, sepakat? Sepakat. Baik. Saya rasa itu saja sih pemetaan 7 aset modal atau modal utama yang ada di SDK 4. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Itu saja. Baik, dengan berakhirnya penentuan ketujuh modal atau aset yang ada di SDK 4, maka berakhir juga kegiatan diskusi kita berkaitan dengan penentuan 7